Jadi kita sampai di Batu Karas itu sebenarnya mereka masih kayak pantai yang masih sepi gitu loh. Ketika gue lihat di atas itu ada pohon beringin besar banget dan dia tuh pindah ke sana dan wujudnya jadi makin melebar dan membesar. Itu tuh dia pakai baju putih, ada rambutnya, terus dia ketiwi-ketiwi, matanya merah. Buka pintu kamar mandi, terus dia teriak, siapa nih yang habis mens? Sikis lo kena. Halo, nama aku Andina. Ini aku ada cerita yang mungkin sedikit horor yang gak banyak orang tahu sih. Kayak aku punya temen gitu 10 orang. Nah di saat itu tuh kita mau merencanain liburan ke pantai Batu Karas. Itu tuh kayak sekitar 10 orang gitu loh. Kita dari Bandung itu naik, kayak zaman dulu kan belum ada kayak travel gitu tuh. Itu antara tahun 2009 atau 2010 lah, aku lupa lagi. Dari Bandung ke Batu Karas tuh kita naik yang namanya mobil carry. Kebayangkan lo 10 orang naik mobil carry. Carry butut gitu kan zaman dulu. Jalanlah, kita dijemput sekitar jam 3 atau jam 4 subuh gitu loh dari Bandung. Tepatnya dari Cimahi sih, bukan dari Bandung banget. And then kita berangkat jalan dari Cimahi ke Batu Karas. Perjalanan tuh sekitar kayak 8 atau 9 jam gitu ya. Lalu kita tuh sistemnya kayak di drop off doang gitu. Jadi kayak sama si supirnya tuh cuman di drop, nanti 3 hari atau 4 hari kemudiannya kita dijemput lagi sama si supir itu. Jadi si supirnya tidak menginap. Sampailah kita di penginapan Batu Karas. Di situ dulu itu belum ada Traveloka, belum ada OTA, online travel agent tuh belum ada. Jadi kita sampai di Batu Karas itu sebenarnya mereka masih kayak pantai yang masih sepi gitu loh, belum kayak sekarang yang rame banget. Karena dulu kan ramenya di Pangandaran ya, say. Lalu si tempat villa itu kayak lebih ke gubuk kayak cuman saung gitu loh. Saung isinya cuman kamar dan kamar mandi toh. Dan itu tuh si saung itu tuh cuman ada 3 dan itu tuh sama kita di booking semuanya. Karena kita 7 orang cowok, 3 orang cewek, kita berpikir bahwa cewek-cewek cowok-cowok gitu kan nginepnya. Karena itu kamarnya lumayan gede dan ada kayak extra bed gitu kan. Satu kamar lagi kita pakai untuk menyimpan barang-barang. Lalu habis itu kita sampai sana itu sekitar sore kali ya. Sore kita tuh kayak udah mau mandi dulu, kita mau sunsetan ala-ala kan. Nyampe di situ, tapi jujur ya, dulu itu kan di pantai Batu Karas tuh belum ada penginapan Java Cove yang sekarang terkenal bagus. Dulu itu si Java Cove tuh masih dibangun dan cuman ada penginapan warga sekitar gitu loh, rumah yang dijadiin penginapan. Terus si gubuk itu tuh rumahnya rumah panggung. Terus udah gitu si tembok-temboknya tuh cuman beralasan lantainya beralasan kayu, dan si tembok-temboknya itu bilik-bilik yang kotak-kotak gitu loh, yang pakai kayak bambu-bambu. Udah gitu kita masuk, kita kayak beres-beres gitu, mau siap-siap mau mandi segala macem. Tiba-tiba teman aku cowok buka pintu. Gue merinding loh saya ceritanya. Buka pintu kamar mandi, terus dia teriak, siapa nih yang habis mens? Itu sore loh ya, baru dateng. Siapa nih yang mens?
nih antara bertiga nih, kalau nggak gue atau dua lagi temen gue yang cewek, karena cuma ada 3 perempuan. Siapa nih yang mens, dia bilang gitu sampai marah-marah kan, karena dipikir dia kali kita jorok. Pas kita nggak ada yang mens kok, bukan waktunya mens gitu. Pada saat itu tuh bukan waktunya mens kita bertiga, sampai kita bertiga lihat, dan itu tuh darahnya, gue merinding ya, itu darahnya kayak darah segar, darah mens yang kalau untuk perempuan pasti mereka tahu darahnya kayak ati gitu kan, berarti itu baru kan mensnya. Jadi darahnya tuh sekeclak ada di buat tempat pupi sama pip gitu loh, apa tuh namanya, WC gitu kan. Enggak kok, gak mas, kita bertiga masuk, sampai kita bertiga tuh si cewek-cewek tuh kayak meyakinkan diri masing-masing untuk membuka celana dalam. Lihat gue nggak main sekarang sampai kayak gitu. Terus yaudah dibanjur aja, kita nggak ambil pusing lah ya. Udah, aduh gue merinding dong. Terus udah gitu by the way, gue merinding banget. Terus udah gitu kayak udahlah di situ, udah akhirnya kita nggak ambil pusing, kita banjur dan segala macam, kita mandi. Habis dari situ itu udah kayak tambah malam, tambah sore, kok kayak sepi banget. Orang-orang serving pun nggak ada di sana, nggak ada banyak bule. Kayak itu tuh kayaknya Batu Karas tuh baru buka ya, baru buka menjadi tempat pariwisata gitu loh. Terus udah gitu kita cerita-cerita, terus temen gue kan adalah banyak, dari 7 cowok itu kan banyak beraneka ragam. Ada cowok yang pemberani, ada cowok yang takutan, ada cowok yang jangan berisik, takut nih gue. Karena kan secara ya perempuan mulutnya kan. Pas kita tuh udah nothing to do banget, kita udah nggak tahu lagi harus ngapain, karena di sana itu warung-warung atau kafe pun nggak ada. Itu udah kayak baru jam 7-an gitu loh. Tiba-tiba kita lagi ngobrol cekikik, pintu si kamar mandi itu tiba-tiba gebrak, ada yang ngebuka. Kayak ada yang marah gitu loh, kayak ngebuka gitu loh. Kita diem dong. Terus si temen cowok gue yang satu itu, namanya sebut saja inisialnya S lah ya, si ini tuh langsung teriak dan langsung masuk ke kolong tempat tidur. Kita pikir itu it's so funny, laki-laki takut dan sedangkan perempuan-perempuan pada bengong. Oh oke, itu siapa ya? Kita berpikiran adalah angin. Kalaupun itu angin, logikanya adalah si pintu kamar mandi itu tidak sejajar dengan pintu luar, jadi kayak belok gitu loh. Nggak ada logikanya lah itu angin. Dan angin di pantai itu kan anginnya haredang ya, bukan angin yang ngegelebuk gitu loh. Oke, kita masih berpikir positif. Itu adalah apa dan segala macam. Sedangkan posisi kita semua itu manusia itu ada di kasur, tidak ada satupun orang yang sedang berdiri atau yang membuka pintu kamar mandi. Keanehan demi keanehan terjadi, tapi kita santai aja gitu. Di sebelah kamar kita yang kamar si cowok-cowok itu, yang tadinya buat kamar cowok-cowok itu, ya mereka biasalah kenakalan remaja lagi pada minum-minum dan segala macam. Tapi mereka ketawa-ketawaan, nothing happen. Di sana tuh tidak ada yang terjadi sama sekali. Kadang-kadang ketika kita cerita, yaudah kita ngumpul aja di satu tempat. Jadi si 2 kamar itu, yang satu kamar untuk barang-barang, satu kamar untuk kamar khusus cowok, yang akhirnya kita pada pindah semua ke kamar yang cewek-cewek itu. Udahlah, bertumpuklah di situ 10 orang. Ngapain lagi dong? Terus tiba-tiba memang ada di sebelah itu ada sekelompok pemuda gitulah, kayak tetanggaan gitu, beda beberapa meter. Dia tuh mau beli sesuatu. Terus kita tanya, itu apa? Ini adalah mushroom. Ya, yang suka ke Batu Karas ngerti lah ya yang namanya mushroom. Kebetulan kita tuh yang benar-benar, ya namanya juga anak bawa kencur ya. Jadi kita curious gitu loh, apa yang dia masak dan apa yang dia beli. Tiba-tiba apa yang dibeli? Ya ini mushroom, katanya bisa dipesan di sini. Kita pesen lah akhirnya. Terus kita makannya gimana? Ya harus dimasak jadi martabak dan segala macam. Oke. Kebetulan dari 3 perempuan itu yang bandel cuman gue doang perempuannya. Lalu gue ikutlah sama si cowok-cowok itu untuk memasak si mushroom itu kan ke cafe yang adanya kayak sekitar 1 kilometer lah kita jalan kaki. Lalu
Jadi diputuskanlah yang pergi itu gue dan 2 temen cowok gue. Sebut aja inisialnya O dan ini boleh nyebut nama gak sih? Sebut aja Oke sama Senda namanya ya. Pergilah gue bertiga. Cabut kita dari penginapan itu. Itu tuh perjalanan itu gelap segelap-gelapnya. Dan si Javakov itu tuh lagi kayak dibangun gitu kan, mau dibangun gitu, dan tidak ada sama sekali penerangan. Jadi kita keluar area penginapan, dan lu jangan pernah berharap penginapan itu adalah penginapan kayak banyak kamar. It's only for 3 doors at the area gitu, nggak ada sama sekali yang lain-lainnya lagi. Udah kayak lu paham kan Pak, bayangin apa tuh namanya, gubuk di sawah tengah-tengah tuh udah kayak begitu. Keluar, terus sebelah kanan kita pantai, sebelah kiri kita bangunan. Kita jalan di tengah-tengah gitu kan. Itu tuh bener-bener gak ada penerangan. Jalan dari awal itu, teman gue si Senda itu nyalain handphonenya dulu tuh kan cuman handphone sama flash doang kan, kamera flash gitu. Dia tuh nerangin sepanjang jalan karena kita gak bawa senter kan. Udah gitu kita jalan sampai akhirnya kita nemulah itu si kantin yang bisa masak si mushroom itu kan. Oke, balik lagi. Tiba-tiba ada anjing. Pas kita udah perjalanan pulang, tiba-tiba persis di depan bangunan Javakov itu, tiba-tiba ada anjing. Dia ngegonggong ke depan kita, tapi dia nggak berani nyamperin. Jadi kayak, loh kok kenapa tuh anjing? Tiba-tiba teman gue si Senda matiin tuh si flashnya. Aduh gue merinding say. Tiba-tiba si teman gue si Senda itu matiin flash. Terus gue nanya, Sen kenapa lo matiin? Gak kelihatan banget, ini gelap banget. Enggak An. Dia nyebut gue An kan. Enggak An, itu handphone gue rusak, dia bilang gitu. Enggak mungkin. Terus kita kayak rebutan si handphone itu, tiba-tiba nyala dong flash itu. Dan si flash itu nyalinya tepat ke tembok pembatas pembangunan si Javakov, hotel Javakov itu kan. Dan di situ kan, lu kebayang gak sih kayak kita jalan di tengah-tengah, di pinggir pantai ada pohon-pohon, pohon-pohon rindang kanan kiri gitu kan. And you know what I see? Itu ada kayak gue tidak bisa menjelaskan bahwa dia itu seorang manusia. No, it's a hologram. Kayak lo paham hologram itu tuh, dia pakai baju putih, ada rambutnya, terus dia ketiwi-ketiwi, matanya merah. Itu tuh transparan, kayak apa ya, kayak jin kali ya, kayak lo lihat di kartun-kartun jin itu kayak begitu. Seketika gue freeze. Semua di ketiga teman gue itu tidak ada yang bisa bergerak sama sekali. Gue histeris tapi nggak bisa nangis. Begitu gue ngeliat ke atas, terus teman gue bilang kan si Oke, coba lu jangan lihat ke sana, lihat ke atas. Ketika gue lihat di atas, itu ada pohon beringin besar banget, dan dia tuh pindah ke sana dan wujudnya jadi makin melebar dan membesar. Terus giggle gitu loh ke kita, kayak ngikik gitu loh, kalau kayak ngukuk. Udah dari situ gue udah black out, gue nggak sadar. Udah gitu tiba-tiba gue gue sadar tuh gue lagi nangis. Terus teman gue dari si pendoponya itu, ya tempat si gubuknya itu, dia ngeliat kita dari jauh kan. Terus teman-teman gue yang si cewek-cewek ini histeris, ada apa? Dina kenapa? Malah ikut nangis, padahal mereka belum tahu ceritanya apaan kan. Terus tiba-tiba teman gue, itu dia nggak ikut, kayak dia nggak ngikutin, dia cuma sampai pagar depan doang. Jadi ya si Mrs. Key itu tuh kayak ngikutin tapi nggak berani masuk ke si pendopo itu. Jadi dia cuman terbatas sama si pagar-pagarnya itu kan. Terus udah gitu temen gue panic attack, cowok-cowok, yang cewek-cewek ikut nangis padahal dia belum tahu ceritanya jelas apaan. Oke, calm down. Di situ mushroom pun belum dieksekusi sama sekali ya sama kita. Mereka mencoba menenangkan gue dulu. Terus seketika temen gue itu bapaknya ada namanya Bila Haki. Bapaknya tuh bisa kayak ya udah ngajiin gue atau nenangin gue by phone gitu kan.
Dari by phone itu dia kayak nangin gue, di ngaji-ngajiin, gue didoa-doain, udah gue calm down, terus kita ngobrol-ngobrol lagi, terus tiba-tiba dari situlah banyak kejadian-kejadian yang bener-bener kita semua tahu, kita semua dari awal juga memang kita semua tahu dan kita semua melihat, tapi karena ada cerita tentang gue jalan itu, jadi semuanya notice bahwa yang mengganggu dari awal kita itu adalah bukan manusia. Dari situ ada suara anak ayam lah, apalah dan segala macam. Akhirnya temen gue nggak kuat, salah satu dari cowok, gue lupa 7 dari salah satu dari mereka itu kayak manggil orang, ceritain tentang cerita gue. Terus kayak bukan preman ya, yang orang-orang suka nongkrong gitu di situ. Oh, kita baru dengar kok ada. Jadi mereka tuh kayak kaget gitu. Kenapa kok selama ini ada tamu santai-santai aja, nggak pernah ada yang aneh-aneh, dia bilang gitu. Terus tiba-tiba ya udah saya kenalin aja sama orang yang pertama hidup di Batu Karas gitu. Jadi si teman-teman cowok gue itu ada 2 orang, si Oke sama siapa lah, gue lupa lagi. Pergi ke rumah orang yang hidup pertama di Batu Karas katanya, dan gue lupa lagi ya ceritanya itu gimana persisnya. Terus tiba-tiba ya udah, akhirnya mereka nemuin, mereka udah nggak akan apa-apa, nggak akan ini itu without me ya, gue masih tetap tinggal di si pendopo itu. Jadi mereka pergi, udah nggak apa-apa, ini udah kok, udah sama saya di iniin katanya. Terus udah gitu teman-teman gue balik, ya udah nggak apa-apa katanya, udah kita tidur aja sekarang. Tidur. Pas besok paginya rame lah tuh tukang-tukang dagang pada jadi menyebar gitu loh. Emang tadi malam lihat apa ini gangguin ini apa segala macam. Dan gue amaze-nya, kok nggak mungkin kayaknya dari 1000 orang cuman kita doang yang mengalami hal-hal ini gitu. Kayak mereka tuh kayak aneh banget karena selama ini tuh nggak ada kok yang hal-hal mistis yang tamu-tamu pada kesini tuh nggak ada, katanya baru kalian doang. Ya gue nggak tahu lah apa yang sebenarnya mereka tutupi atau bagaimana ya, yang namanya di tempat-tempat kayak gitu kan pasti ada aja ya, Bo. Sudah setelah itu si driver pun ngejemput gue, lupa kayak 2 hari atau 3 hari gitu ya, gue lupa udah ngejemput. Si drivernya udah sampai gitu, kita perjalanan pulang. Terus dari perjalanan pulang itulah kita benar-benar berani speak up satu sama lain, kayak sebenarnya gue juga mengalami ini panjang ceritanya. Terus dan dari sejak itu gue ngerasa gue jadi lebih sensitif dan lebih jadi kayak bisa merasakan kehadiran si makhluk-makhluk tidak kasat mata itu, dengan ya nggak ngelihat terus-terusan sih, kayak gue tau lah kalau itu bukan manusia, apa yang dilakukan manusia dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tak kasat mata itu seperti apa. Gue jadi lebih sensitif aja sejak kejadian gue melihat apa yang harusnya tidak gue lihat, dan mungkin pun mereka tidak mau melihat gue juga kali ya. Sekian ceritanya, terima kasih.